Puji Tuhan, Bapak Ibu, selamat malam. Apapun yang hadir, saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, sehingga menjadi kekuatan bagi kita malam hari ini untuk terus beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan, lebih mengenal akan Dia. Malam hari ini kita akan buka di dalam Yohanes pasal ke Yohanes 16 ayat 4b sampai 15. Judul perikopnya pekerjaan penghibur. Saya bacakan ayat yang keempat, nanti cara berurutan. Demikianlah firman Tuhan. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. 5 lanjut. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya-tanya kepadaku, kemana engkau pergi? Ayat 6. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan mengisahkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ayat 9. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. 10. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Ayat 15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari pembacaan malam hari ini kita tahu bagaimana pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya, di mana dalam waktu Yesus masih menjadi manusia sudah menyampaikan hal ini kepada murid-muridnya. Demikian juga yang kita percaya sampai hari ini, pekerjaan Roh Kudus masih ada. Artinya kehidupan orang percaya dimanapun berada, pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan penghibur sangat penting. Artinya walaupun saudara seman kita dari Bapak Jessica dan Bapak Salom mengalami kedukaan, yaitu menamburu ya, dipanggil Tuhan. Saya pribadi ya juga nggak percaya juga kan. Berapa minggu sebelumnya kita berdoa bersama kan di rumahnya itu hari Senin, mungkin seminggu ya, Selasa meninggal. iya, selisihnya seminggu itu. Nah kita juga
berdoa untuk mereka supaya mereka diberikan penghiburan dan kekuatan oleh Tuhan. Jadi di sini pekerjaan penghibur ayat 7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berharga bagi kamu jika aku pergi, kata Tuhan Yesus. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Artinya ketika Kristus pergi kepada Bapa, dia akan mengutus, yaitu Roh Kudus, yaitu rohnya, artinya roh Tuhan, artinya diutus kepada kita. Jadi ketika orang mengalami tekanan, orang mengalami kesusahan, kesedihan, itu kita sebagai orang percaya masih ada harapan, artinya masih ada penghiburan oleh karena Roh Kudus yang selalu menguatkan kita, Roh Kudus yang memberi pengharapan bagi kehidupan orang-orang percaya. Sehingga pekerjaan Roh Kudus itu sangat banyak atau sangat luas dalam kehidupan orang percaya, untuk lebih yaitu kita mengenal akan kebenaran firman Tuhan, yaitu mengenal Kristus lebih dalam lagi, mengenal akan janji-janjinya. Terus juga kita akan lebih menjadi dewasa ke arah Tuhan, yaitu kita terus dibentuk sesuai yang Tuhan mau, menjadi manusia rohani yang lebih kuat lagi. Terus di ayat yang ke-13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Itu Roh Kudus bagi orang percaya itu memberikan sesuatu kekuatan atau memberikan sesuatu penglihatan atau sesuatu masa depan ya, apa yang akan terjadi ketika kita sebagai orang percaya hidup intim dengan Tuhan, mengenal akan kepribadian Roh Kudus dalam kehidupan kita, dalam pribadi kita. Artinya kehidupan Roh Kudus itu menjadi rema untuk kita lebih mengenal firman Tuhan, mengenal pribadinya Tuhan di dalam kehidupan kita, hingga kehidupan rumah tangga kita semakin kuat, semakin tetap bertahan di dalam segala goncangan, segala badai yang kita hadapi. Ayat ke-14, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima daripadaku. Artinya ketika kita penuh dengan Roh Kudus, kita akan memuliakan Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Kehidupan kita yang menyenangkan Tuhan, kehidupan yang selalu kita nikmati, itu semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Jadi ketika kita beribadah, bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah malam hari ini, percayalah bahwa tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan orang percaya, tidak ada yang kebetulan, semua karena rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Amin. Jadi peranan Roh Kudus itu sebagai orang Kristen itu sangat penting dalam menyatukan kehidupan berumah tangga,
kehidupan dalam komunitas komsel atau kul, sehingga peran Roh Kudus itu sangat luas, sehingga kita mengenal pribadi Tuhan, mengenal kebenaran, hidup akan kekudusan, hidup akan kesalehan, hidup akan kebaikan, kerendahan hati, buah-buah roh di situ, sehingga kita akan mengalami bahwa kepenuhan akan Kristus Yesus dalam kehidupan orang percaya itu mempunyai arti yang sangat dalam, mempunyai arti yang begitu mendalam, sehingga kita semakin diproses ke arah Tuhan. Kita semakin diproses serupa dengan Tuhan. Kita dipandang layak, kita dipandang terhormat untuk menjadi mempelai Kristus. Artinya Roh Kudus membuat kita berkenan untuk datang kepada Tuhan, sehingga peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita semakin nyata untuk menjadi rema dalam kehidupan kita, untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Demikianlah sharing pada malam hari ini. Walaupun ada yang menambahi, silakan. Tuhan Yesus memberkati.